baik. Adapun persiaran di sore harion mempelajari tentang keutamaan bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di bangkasan hadis, "Fadlu Sya'bana ala sairis syuhur." Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan dohot bulan-bulan lain kafatli seperti keutamaanku ning Rasul ala sairil anbiya dibandingkan dohot sekalian nabi-nabi. Wa fadlu Ramadan, dan keutamaan bulan Ramadan ala sair suhur apabila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain kafadlillahi ta'ala seperti kemuliaan Allah apabila dibandingkan dengan sekalian hambanya. Jadi maksud nih hadison, bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Begitulah mulianya bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan yang lain. Dalam satu tahun berapa bulan? 12. 12 dikurang 1 11 dikurang 1 lagi 10. Berarti tandingan Sya'ban itu 10 bulan. Tahun 10 teh. Tandingan ni Sya'ban 10 bulan. Bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi-nabi, begitulah mulianya Sya'ban dibandingkan dengan 10 bulan yang lain. Di bulan Ramadan gak ikut, ya. Sya'ban juga gak ikut karena dia yang akan dibandingkan dengan bulan yang lain. Di Sya'ban dibandingkan dengan 10 bulan yang lain, kata Rasul, bagaimana mulianya Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi yang lain, begitulah mulianya bulan Sya'ban dibandingkan dengan 10 bulan yang lain. Paham dong? Paham, alhamdulillah. Adapun keutamaan bulan Ramadan, kebetulan tidak lama lagi kita naget memasuki bulan suci Ramadan. Sudah doa na berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab yang telah lewat, dan begitu juga pada bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin.
Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur. Amin. Sehingga kita semua bisa memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Bagaimana kemuliaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain? Berarti Ramadan tandingannya 11 bulan. Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Kata Rasul, kafat lillahi, seperti kemuliaan Allah apabila dibandingkan dengan hamba-hambanya. Bagaimana perbandingan mulianya Allah dibandingkan dengan hamba-hambanya? Begitulah mulianya Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Masuk kita kepada membicarakan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Memang pada dasarnya semua nabi itu sama. Tetapi Allah Ta'ala tetap memberikan kelebihan kepada satu dari yang lain. Yang pasti kita sedang membicarakan keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu banyak kelebihannya kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Banyak sekali. Cuma dalam kesempatan ini mungkin kita tidak bisa banyak mempelajarinya. Hanya mungkin yang bisa ayah sampaikan hanya 3 kelebihan Nabi Muhammad SAW, yang mana kelebihan ini tidak terdapat pada nabi yang lain. Apa yang pertama? Kelebihan Nabi Muhammad yang pertama tidak dapat pada nabi yang lain, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Ternyata Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala utus ke muka bumi ini, ternyata gunanya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kelebihan yang ini tidak didapati oleh nabi yang lain. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada disebutkan Allah Ta'ala dalam haditsul qudsi. Apa kata Allah dalam haditsul qudsi? Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul alam. Kalau bukan karena engkau, diulang lagi, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, lama khalaqtul alam, niscaya aku tidak akan menciptakan alam. Coba bayangkan bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW. Alam, tahu nggak kalian alam? Alam itu adalah semua yang ada selain Allah SWT. Surga alam, neraka alam, mahsyar alam, Shiratal Mustaqim alam, dunia yang luas ini alam, 7 lapis langit alam, matahari alam, aras alam, malaikat alam.
Pokoknya semua yang ada selain Allah itu semuanya alam. Allah berfirman dalam hadis kudusi, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam ini. Mulia enggak Nabi Muhammad itu? Mulia. Jadi nanti bagaimana mulianya Nabi Muhammad, begitulah mulianya bulan Sya'ban ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala utus ke permukaan bumi ini untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syafi'un li ummatihi, bisa memberikan syafaat kepada umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membicarakan syafaat, tahu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Kalau kita membicarakan syafaat, memang sebenarnya selain Nabi kita, ada juga yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya para Nabi yang lain juga bisa. Bahkan orang-orang solih bisa memberikan syafaat. Jadi kalau anak-anak kalian jadi anak solih, kalian nanti akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Tapi syaratnya solih. Kalau tolih tidak bisa. Karena kalau tolih, jangankan ingin memberikan syafaat, malah kau yang perlu ditolong. Kau tidak perlu ditolong, tidak bisa mau menolong. Kan? Makanya syaratnya supaya bisa nanti memberikan pertolongan, harus orangnya solih. Bang soleh, jangan bang tolih, ya, harus solih. Alhamdulillah bang soleh selalu ada, ya. Dan itu adalah ketua kita di sini, ya, pimpinan tertinggi. Santri dan santriati adalah Muhammad Soleh. Alhamdulillah. Baik, sampai mana tadi? Sampai syafaat. Jadi selain Nabi kita, ada juga yang Allah izinkan bisa memberikan syafaat. Kira-kira mau enggak kalau Allah Ta'ala izinkan kamu bisa memberikan syafaat? Tentu bisa itu menolong. Jadi mungkin naik lihat daftar orang-orang yang ada di dalam surga. Ternyata ada santri Dar El Amir yang tidak ada di dalam surga. Ya, tapi jangan khawatir, banyak yang akan memberikan pertolongan. Ternyata dengan adanya orang yang memberikan pertolongan, orang yang solih, orang yang di dalam neraka bisa diangkat kembali, dimasukkan ke dalam surga. Sudah nyata masuk di dalam neraka, masih bisa diangkat. Jadi kembali kepada syafaat, bahwa sesungguhnya selain Nabi kita Muhammad, juga ada yang Allah izinkan memberikan syafaat. Tapi syafaatnya Nabi Muhammad itu tidak sama dengan syafaat yang lain. Apa syafaat Nabi Muhammad?
Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Apa itu uzma? Uzma itu adalah ismut tafdil. Lah, isim tafdil itu bukannya timbangan af'al. Benar, isim tafdil itu timbangan af'al, tapi itu bagi muzakkar. Adapun isim tafdil untuk muannats itu adalah timbangan fu'la. Berarti syafaat itu muannats, syafaatul uzma. Jadi jangan syafaatul a'zam, ya. Syafaatul a'zam jangan, tapi syafaatul uzma. Sama itu dengan kabirun, isim tabdilnya akbar kalau muzakkar. Kalau muannas kuburo. Di mana kalian pernah mendengar kalimat kuburo? Khadijatul kubro. Allahumma alif qulubana kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubro. Ya Allah, satukanlah hati kami sebagaimana Engkau menyatukan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatul kubro. Nah, itu Khadijatul kubro. Jadi kubro itu isim tafdil. Baik, kembali kepada pelajaran yang tadi, bahwa Nabi Muhammad itu syafaatnya adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Tidak ada lagi syafaat yang besar atau yang paling besar selain dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayah guru. Iya, di mana itu diperdapat syafaatul uzma? Syafaatul uzma didapati nanti di mahsyar. Tahu mahsyar? Terminal. Ya, mahsyar itu terminal. Tapi bukan terminal Kalideres, bukan terminal Pulau Gadung, tapi terminal akhirat, di mana mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman, semuanya nanti dikumpulkan pada mahsyar. Illan Nabiyu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dialah satu-satunya yang tidak masuk ke dalam mahsyar. Kenapa Nabi kita tidak ada di mahsyar? Karena Nabi kita sesudah dibangunkan dari kuburnya, dia langsung dibawa ke dalam surga. Sedangkan si Ardian Bakri, kum, banguninnya juga mungkin ditunjang kan? Tapi ini bukan doa. Dan ini sesudah dibangunkan diseret ke mahsyar. Sadis amat. Emang yang bangunin kamu itu bukan mudabbir. Siapa? Malaikat. Ya. Yang bangunin orang-orang nanti dari kuburnya masing-masing bukan mudabbir, malaikat. Ya. Kalau mudabbirnya Bang Syukur kan bisa aja itu diakal-akalin kan. Tapi kalau malaikat nggak bisa. Jadi pas dibangunin langsung diseret ke mahsyar. Kalau Nabi kita Muhammad sesudah dibangunin lalu dibawalah Nabi kita ke dalam surga. Ini juga kelebihan Nabi.
tanpa kita sadari kita mengetahui kelebihan. Kalau nabi yang lain dibangunkan dibawa ke Masar, ya, Nabi Adam dibangunin bawa ke Masar, Nabi Idris dibangunin bawa ke Masar, Nabi Nuh dibangunin bawa ke Masar, Nabi Isa alaihissalam dibangunin bawa ke Masar. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dibangunin baru dibawa ke dalam surga. Nah, jadi saat manusia berada di mahsyar, disitulah Nabi kita memberikan syafaat yang paling besar, sehingga yang mendapatkan syafaatul uzma itu bukan hanya orang-orang mukmin, tapi orang-orang kafir pun tetap bisa mendapatkan pertolongan itu. Itulah dinamakan syafaat yang besar. Bukan orang mukmin saja yang dapat, semua manusia yang ada di alam mahsyar itu mendapat pertolongan dari Nabi kita SAW. Apa pertolongannya? Dengan berhentinya mahsyar. Emang berhentinya mahsyar itu jadi pertolongan? Atau iyalah. Karena sebelumnya manusia-manusia sudah minta kepada para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka bermohon, ya Abul Basar, wahai bapaknya manusia, mintalah kepada Allah supaya mahsyar ini dihentikan. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nafsi, nafsi, diriku aja belum. Saya juga belum tahu tentang diriku bagaimana nasibnya. Ya, turun kepada Nabi Idris, turun kepada Nabi Nuh, sampai turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya sama, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Diriku saja belum tentu selamat. Tiba pada giliran Nabi kita, langsung Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, yang kira-kira maksudnya, minta permintaanmu wahai Muhammad, pasti aku kabulkan. Jadi permintaan Nabi Muhammad ketika itu, ya Allah, aku mohon kepadamu, cukupkan mahsyar sampai di sini. Karena tadi Allah sudah berjanji, mintalah, aku pasti kabulkan. Lalu Allah Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dinamakan dengan syafaatul uzma. Sudah berapa kelebihan Nabi? 2. Tapi ada tadi tambahan 1, jadi 3. Satu lagi. Di antara kelebihan Nabi Muhammad SAW itu adalah uktitu jawami al-kalimi. Uktitu jawami al-kalimi. Apa itu artinya ayat? Artinya diberikan kepadaku kemampuan meringkas kalimat tapi mengandung makna yang sangat luas. Allah berikan kemampuan kepada Nabi Muhammad SAW menyusun kalimat-kalimat yang ringkas tapi maknanya sangat luas. Apa contohnya ya guru? Contohnya saat dulu sahabat minta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ausini, lehen malang jauh nasihat ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul, la taghdab. Cuma itu dong. Cuma itu aja. La taghdab. Jangan marah. Mungkin perasaan sahabat yang minta nasihat ini, nasihatnya mungkin dari Rajek sampai ke Jakarta Pusat. Panjang nasihatnya. Ternyata cuma pendek. Segini doang. Nah, tak bro, jangan marah.
Pendek enggak kalimatnya? Luas tidak maknanya? Luas. Itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Paham? Kembali kepada pelajaran awal, bagaimana mulianya Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi yang lain. Begitulah mulianya Sya'ban yang kita sedang berada sekarang di dalamnya, kalau dibandingkan dengan bulan yang lain. Mulia tidak Sya'ban? Mulia. Masuk pelajaran kita kepada bagaimana kemuliaan Allah kalau dibandingkan dengan sekalian alam. Kemuliaan Allah kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, jawabannya ada dua. Ada dua versi. Kalau kita lihat dari versi akidah tauhid, sesungguhnya perbandingan antara Allah dengan makhluk tidak ada. Perbandingan antara makhluk dengan Allah tidak ada. Jadi secara hakikat makhluk ini nggak ada. Ya, coba dibandingkan ilham syukur dulu dengan Allah. Ilham syukur itu nggak ada. Siapa lagi? Kalau Farhan juga nggak ada itu. Kalau Sabaniyah Mutmainnah, Sabaniyah juga nggak ada itu. Kalau si Maulana Ibrahim juga nggak ada itu. Jangankan kita, sesungguhnya Nabi Muhammad itu juga tidak ada. Terus yang ada siapa? Yang ada hanya Allah. Itulah kalau secara hakikat. Dan itulah makna daripada La ilaha illallah yang selalu kita ucapkan saat kita bertahlil. La ilaha illallah. Saya Nurul Dengko salah sekali. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kalimatnya tidak ada Tuhan? Ganti kek dengan yang lain. Tidak ada presiden kecuali Allah, tidak ada raja kecuali Allah, tidak ada yang tampan kecuali Allah, tidak ada yang cantik kecuali Allah. Alasannya karena yang paling tinggi semuanya adalah Tuhan. Jadi itulah jawaban. Kalau secara hakikat tidak ada perbandingan antara Allah dengan makhluk. Tapi kalau secara syariat sebenarnya ada. Jadi bahasa Mandailinna, ulang swadong dokonon, artinya tidak ada juga sebutannya, rasanya kurang pas. Maka perbandingan antara Allah dengan makhluk itu, ambil sebuah jarum. Tahu jarum? Masukkan ke dalam laut. Kemudian angkat jarum itu. Ada enggak air tersisa di ujung jarum? Ada. Banyak tidak? Tidak. Cukup satu tetes? Tidak. Sangat sedikit. Ini adalah perbandingan. Seberapa banyak air yang berada di dalam lautan, itulah milik Allah. Berapa banyak air yang tersisa di ujung jarum, itulah milik semua makhluk. Itulah kira-kira perbandingan Allah dengan makhluk. Itu secara syari. Kalau secara hakikat tadi tidak ada perbandingan. Kembali kita kepada bulan Ramadan. Bagaimana mulianya Allah dibandingkan dengan makhluk, begitulah mulianya bulan Ramadan
dibandingkan dengan bulan yang lain. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT,